Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan yang mengantarkan hidup kami hingga saat ini, secara khusus anak-anak Tuhan, pemudi, pemuda, anak Permata GBKP yang pada tanggal 12 September kemarin berulang tahun genap berumur 72 tahun. Saat ini kami menyembah-Mu ya Tuhan dalam ibadah minggu, yakni Minggu Permata. Kami mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus mengajari dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami secara khusus bagi anak Permata. Bersabdalah ya Allah, dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudari, ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, warga GBKP Serungun Kesatria, Shalom bagi kita semua. Secara khusus bagi anak-anak Permata Kana GBKP Rungun Kesatria, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-72. Dan Minggu Permata hari ini Minggu ke-14 setelah Trini, tapi secara khusus tentu kita merenung tentang keberadaan Permata yang minggu berapa lalu juga sudah kita renungkan dalam bahan kebaktian PJJ. Dan secara khusus hari ini, sebagaimana beberapa minggu yang lalu juga di sermon klasis melalui aplikasi Zoom, ada masukan agar khotbah hari Minggu Permata itu lebih besar dong arahnya kepada Permata. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, memang inilah momennya, Minggu Permata. Bagaimana kita sebagai gereja, gereja ngejapkan ras ngergai Permata bahwa anak si muda lah terpisahkan ibas gereja. Permata sebagai generasi muda bukan hanya pemilik masa depan, karena sering ada sebutan generasi masa yang akan datang, generasi muda. Tapi sebetulnya Permata juga adalah pemilik masa kini. Oleh karena itu, gereja yang sehat sesungguhnya adalah gereja yang memanfaatkan segenap potensi anak si muda untuk kemajuan pelayanan, baik bidang persekutuan koinonia, pelayanan diakonia, juga kesaksian marturia dan pembinaan. Karena saudara-saudara, ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin ya ada terlalu banyak gereja yang terlalu didominasi oleh orang tua, melala gereja terlalu didominasi orang tua. Si khotbah pe orang tua, si ngalo-ngalo orang tua, si rende orang tua, song leader pemusik nape orang tua, si nikapkan bunga pe orang tua, si karena berbagai macam orang tua, anak si muda latah kujawari Minggu. Maka si sorpe orang tua kangen cah. Ujaki Minggu, ujak sepentingan Minggu ate. Maka mungkinlah berkelebihan dikatakan kurang atena kelam GBKPN. Nanti bapak kurang rasina kekelangan Tuhan.
Tuhan, saudara-saudara, menjadi prajurit Kristus yang baik. Tema yang sampai kepada kita Minggu Permata saat ini. Yang pertama, dibawa kita merenungkan untuk belajar dari Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan yang relatif cukup muda. Namun sebagaimana Timotius, anak permata juga mesti bertumbuh, semakin dan semakin bertumbuh dalam iman di tengah-tengah tantangan hidup yang berbagai macam melalui keberadaan gereja kita di BKP. Ada banyak tantangan, pergumulan pribadi permata di rumah, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana relasi yang mungkin belum menemukan titik temu atau cenderung berat sebelah. Bagaimana hubungan permata dengan saudara kandungnya, abang, kakak, atau adiknya. Bagaimana permata bergumul tentang studi pendidikannya, baik sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswi atau mahasiswa. Bagaimana permata bergumul tentang yang sudah tamat untuk mencari pekerjaan yang cukup sulit, apalagi situasi saat ini. Bagaimana permata bergumul tentang masa depan keluarga ataupun teman hidupnya. Bagaimana permata bergumul tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia mampu tetap eksis sebagai anak Tuhan di tengah banyak giuran tawaran dunia yang dalam tanda petik memabukkan, judi, narkoba, pergaulan bebas, dan segala macam penyakit sosial masyarakat lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah hari ini sebagaimana Timotius yang dikuatkan, diingatkan oleh Rasul Paulus dalam bahan khotbah kita, kata Paulus ayat 1 2 Timotius 2, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Timotius juga manusia biasa, bisa tidak kuat. Timotius juga khawatir, takut dalam melayani, masih muda, banyak berat pergumulan. Jadilah kuat, bukan karena kuatnya, tapi karena kuat kasih karunia Allah dalam persekutuan dengan Kristus. Hanya itu yang disampaikan Rasul Paulus untuk menguatkan. Tidak ada kekuatan yang lain, karena gereja jemaat adalah jemaat milik Kristus. Kristuslah yang berkuasa, Kristuslah yang memimpin, Kristus yang mengatur, yang berotoritas. Karena itu saudara-saudara, juga permata, jadilah permata yang tetap meyakini ia telah selamat oleh kasih karunia. Permata bertumbuh teguh dalam iman, mampu menghadapi tantangan hidup. Permata bahkan seperti Timotius mampu menjadi pengajar, mampu menjadi pendidik muda bagi sekitarnya. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di sini juga bagaimana bahwa menjadi prajurit Kristus yang baik, tema kita, artinya menjadi prajurit Kristus yang memperlihatkan militansi iman. Secara umum diskusi-diskusi di lingkungan GBKP ada pendapat bahwa warga GBKP militansinya rendah, cukup minim. Karena itu saudara, melalui permata, marilah anak permata, tunjukkanlah militansi anak muda yang mempersaksikan imannya. Kenapa? Karena permata sudah mengakukan iman percaya kepada Tuhan pada waktu ngawan, naik CD di gereja, kan begitu. Permata militan sebagai anak yang menghormati orang tua, itu dulu menggigit kata. Militan sebagai pelajar, mahasiswa yang berprestasi tapi jujur. Militan sebagai agen yang mengkampanyekan anti narkoba, say no to drugs, anti money politik. Ini sudah mau dekat, kan begitu.
ada pilkada walaupun tidak seluruh daerah, beberapa termasuk Tanah Karo, militan dalam mengkampanyekan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan rajin dan menjaga jarak. Permata militan dengan proaktif melayani di tengah jemaat, bahkan menjadi pertua atau diaken. Ada nggak yang mau menjadi pendeta ya, Permata? Saudara-saudara, bukan harus jadi pendeta, pertua diaken melayani tentunya, tapi termasuk itu perlu. Apalagi dalam berbagai macam pelayanan. Nande Bapa terang rasenina secara teknologi Permata mungkin besar lebih mampu menguasai flyer, live streaming dan segala macam. Permata lebih mampu dan sudah membuktikannya. Dan kembangkanlah dalam era teknologi informasi, pelayanan digital ministry, kebaktian minggu, PJJP dan sebagainya. Karena Permata dalam tata gereja dikatakan juga bahwa indikator wujud GBKP yang ideal, anak remaja pemuda berperan penting dalam kegiatan gereja baik sudut kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir, saudara-saudara, menjadi prajurit Kristus yang baik mampu dan mau menderita. Paulus contohnya sudah dibuktikannya kepada Timotius, dan Timotius juga mampu menderita. Anak permata zaman sekarang jangan mau enaknya saja, cepat, serba gampang, mental instan, mental karbit, mental jalan pintas. No, permata meteh meseralah, maka meteh mesui. Karena itu peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Permata sebagai seorang digambarkan oleh Paulus. Timotius itu olahragawan, atlet, bahwa permata harus taat peraturan melalui pengajaran yang diterima dari gereja, dari orang tua. Pengajaran yang baik merupakan aturan, ketetapan, di mana ada kebebasan yang bertanggung jawab terhadap aturan, disitulah terjadi kehidupan yang baik. Karena kalau hanya kebebasan yang sebebas-bebasnya, terciptalah kebebasan yang kebablasan. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka marilah, terakhir ada ungkapan gereja yang tidak memperhatikan kaum muda adalah gereja yang sedang mempersiapkan kuburannya sendiri. Mari Permata maju, Rina kategorial mendukung. Selamat ulang tahun Permata yang ke-72. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Permata berulang tahun 72 diperolehlah makna menjadi prajurit Kristus yang baik, yang taat. Berkati kehidupan anak-anak Tuhan Permata semakin bertumbuh dalam iman melalui GBKP, mencintai GBKP dan turut ambil bagian, berpartisipasi, berkontribusi sebagai pewarta kabar baik melalui GBKP. Persadaran anak gerejanta, rudang-rudang gereja Permata. Berkati pengurus Permata Kana GBKP Rumbun Kesatria beserta seksi Permata Klasis Medan Kampung Lalang dan Permata Pusat. Berkati seluruh majelis Rumbun, berkati seluruh pengurus kategorial yang ada di Rumbun Kesatria, guru-guru KKR, pemusik, song leader. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tetap Tuhan sertai dan kuatkan. Kami berdoa untuk saudara kami, orang tua kami, jemaat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit. Nande Yusuf Beruginting, Nande Nusa Indah Berubah, Bapak Rika Bangun dan Nande Rika Berutaran, Nande Stephen Berusebayang, Nande Sakti Berupinem, Nande Anton Berubangun. Dalam pemulihan, Nande Jonathan Berusaragi, Turang Sena kami, Ria Berutarigan, Nande Firdaus Berutarigan, Bapak Nomi Ginting, Nande Eni Berusebaya, Bapak Florida Keloko, Bapak Rosemary Ginting. Orang tua kami Nande Sabarina Berusembiring, Nande Gita Berutarigan, secara khusus anak tengah Jabu Dwi Pebrina Beruginting.
Nande Freddy Bru Ginting Pertua Bapak Uni Kelopo Nande Artina Bru Tarigan Nande Erla Bru Sembiring Nora Diaken kami Nande Kiran Bru Sembiring Kekelengan Du Nande Anta Buru Pasaribu Nande Bendi Bru Sembakti Bapak Herdinan Ginting Bapak Herlina Sembiring Bapak Anto Sembiring dan Biring Desi. Dan mungkin ada yang tidak tersurat, Tuhan yang menyertai menguatkan, kuasa berkat Tuhan tak bekerja sehingga bertambah kekuatan dan kesehatan yang baru, sukacita tetap dirasakan. Kami berdoa untuk keluarga Pendeta Emeritus Sidupayung, Pendeta GBKP yang Tuhan telah panggil ke hadapan beberapa hari yang lalu di Kaban Jahe, Runggut Getaran. Tuhan yang menguatkan, memberi penghiburan segenap keluarga Sidupayung. Kami berdoa untuk saudara kami yang hari ini dengan sukacita memberi persembahan ucapan syukur, saudara kami Beni Sumbakti dan diaken kami Bapak Jonathan Prangin-angin, dalam merasakan kuasa kasih Tuhan dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka secara khusus. Beni Sumbakti atas kehidupan, atas segala pergumulan dan harapan rencana masa depan hidupnya. Diaken kami atas Nora, sudah semakin baik kesehatan dan juga acara adat dan penguburan orang tua Karo Jonathan telah berjalan dengan baik beberapa hari yang lalu. Tuhan berkati keluarga ini dan sukacitanya. Tuhan berkati pemerintahan. Kami usaha memperoleh vaksin virus corona. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus kami memohon. Amin.